Saat ini saya bersama cucu pertama dari almarhum Hugeng Iman Santoso. Beliau adalah DNA yang pertama dari almarhum. Mungkin bisa cerita sedikit, Mas Rama, eh, kesan ataupun yang paling diingat dari masa kecil sebagai cucu pertama sampai almarhum meninggal apa? Nggak pernah dikasih uang jajan sekolah sekolah ya jalan kaki, nggak ada fasilitas lah, intinya seperti itu lah. Ya kebetulan sekolah saya di belakang rumahnya almarhum, jadi temboknya itu jadi satu sama sekolah saya. Dan saya ingat itu selalu kalau eh, teman-teman saya keluar main, itu kan ada jam 9 sama jam 11. Itu kalau keluar main teman-teman saya pada keluar untuk jajan di kantin atau di tembok sekolah luar itu ya. Kalau saya harus ke belakang Mas, ke tembok belakang sekolah. Saya punya tali ajaib lah di situ ya. Saya punya tali ajaib yang dibikin oleh Eyangkung. Saya manggil beliau Eyang. Beliau ada satu seutas tali yang ditaruh atau diseberangkan ke tembok belakang sekolah, dan di atasnya itu ada bel kecil. Jadi kalau saya keluar main itu saya ke belakang, saya narik bel itu, nanti Eyang akan keluar di situ. Eyang akan keluar, akan nanya, mau apa? Ram. Paling saya minta minum. Minum tuh kalau nggak air putih, teh atau limun. Limun tuh sirup lah sama dia. Jadi Eyang itu akan ngasih gelas kecil itu sama botol minum, saya dikasih. Kalau main makanan ya makanan dari rumah lah ya, kue yang ada di rumah yang dibikin sama Yanti, itu pasti dikasih ke saya. Sementara yang lain kan bisa jajan es joli lah, ya kan, mau macem-macem lah gitu ya. Sebenarnya saya juga mikir gini amat ya saya gitu ya. Sementara teman-teman saya di situ banyak yang mungkin juga atau anak-anak dari pejabat lah pada saat itu. Tapi lambat laun ya saya yang tadinya agak berkecil hati gitu, lambat laun teman-teman kelas saya bikin antrian di belakang saya malah. Jadi Ram begini dong gitu kan. Jadinya udah kayak queuing ke belakang gitu lah. Itu tidak terjadi sama teman kelas saya aja, tapi sama adik kelas atau kakak kelas gitu yang tadinya saya diejek gitu ya. Terus bahkan kalau saya pulang sekolah itu saya bisa ngelihat teman-teman saya itu dijemput sama mobil, cuman sementara saya harus jalan kaki pulang, muterin jalan Cikditiro sampai ke jalan Profesor Muhammad Yamin. Ya, selanjutnya Eyang ini kan kalau dibilang orang polisi jujur, juga orang yang sangat langka. Kebiasaan apa sih yang ditiru dari Eyang? Dan dengar-dengar Mas Rama jadi seorang fotografer nih. Bisa cerita sedikit nggak? Atau ada kelebihan apa yang diambil juga dari Eyang? Beliau sangat teliti sekali, sangat detail dan teliti sekali. Dan mungkin karena saya sekolahnya di belakang rumah Eyang, jadi saya setiap hari melihat aktivitas dari Eyang. Jadi Eyang itu tidak pernah ada aktivitas yang dibuang begitu saja. Jadi kalau pun kosong, beliau akan melukis atau merekam, itu kesenangannya beliau, ataupun membaca. Nah, satu hari saat beliau sedang melukis itulah saya diminta atau saya menanyakan ke beliau, tolong dong ajarin saya menggambar gitu ya. Akhirnya beliau mengajarkan menggambar. Nah, disitulah saya pertama kali nyari uang Mas, nyari uang gambar di celana teman saya atau di tas sekolahnya gitu ya. Lalu dari situ saya beranjak gambar lewat pensil. Lalu saya mengikuti Eyang gambar dengan cat minyak. Nah, akhirnya satu saat saya
melihat satu kamera kecil mas, kamera tua punyanya Eyangti. Dia bilang boleh nggak saya coba motret lah gitu. Nah disitulah saya pertama kali mulai motret, dan disitulah yang bilang sebenarnya motret itu sama dengan melukis, hanya saja medianya itu menggunakan cahaya dari Gusti Allah. Disitulah saya oke. Boleh cerita sedikit pengalaman jadi seorang fotografi, kemana aja, di mana aja, momen apa aja, Mas Rama? Wah, saya nggak menspesifikkan. Saya motret orang, saya motret makanan, saya motret pemandangan atau eksterior. Saya semuanya buat saya itu selama nurnya atau cahayanya itu dari Gusti Allah, pasti saya ya itulah karya saya gitu ya. Dan saya sangat suka sekali sama hitam putih, karena mungkin ini juga patternnya Eyang Pung. Beliau hanya tahu warna hitam dan putih, nggak pernah tahu warna abu-abu ya. Jadi ya disitulah saya motret hitam putih itu keren dan abadi ya buat saya. Kalau pengalaman banyak mas, saya pernah masuk ke pedalaman Kalimantan itu hampir kurang lebih sekitar 2,5 bulan hanya untuk mensurvei anak-anak di pedalaman yang notabene saat itu masih kekurangan untuk pendidikan. Bagaimana kalau kita mau menyupport mereka itu uangnya dulu kan masih pakai wesel ya, itu berapa lama nyampe ke mereka. Itu saya tinggal sama orang Baduy udah hampir 2,5 bulan lah saya di dalam pedalaman Kalimantan, dan saya merasakan bersyukurlah saya gitu ya, bersyukurlah. Tapi dengan karya saya motret itu akhirnya mereka mendapatkan support dari atau mempunyai orang tua asuh lah, kurang lebih seperti itu. Ya. Tentunya banyak kegiatan, harus jalan ke sana kemari. Ini sebagai cucu Kapolri, waktu zaman itu dapat fasilitas gak kalau bikin SIM? Janjinya sih iya mas. Janjinya sih iya. Jadi ulang tahun 17 tahun saya udah punya KTP. Dan saya pernah dijanjikan sama almarhum kalau nanti kalau 17 tahun hadiah dari saya adalah menjadi jembatan untuk ke Mabes gitu, untuk surat-surat dari yang. Dan ada satu drivernya Pak atau yang ini namanya Pak Kasmo. Jadi 2 orang inilah yang saya gunakan gimana caranya pokoknya untuk mendampingin saya lah gitu kan. Masa nggak boleh kan, saya cucunya kan gitu ya. Saya nggak mau kalah, karena kalau ayah saya pasti kalah mas, ya kan. Masa saya kalah gitu kan. Jadi saya gimana caranya, ya udah akhirnya dianterin. Sebelum berangkat pun saya masih mengilik hatinya beliau. Saya minta bikin surat supaya cepet lah gitu kan. Akhirnya dibikinin surat sama almarhum, dibikinin surat, dan surat itu di seal gitu. Dan akhirnya saya bawa ke Pomdak waktu itu untuk bikin regulasi itu. Saya serahkan, yang menyerahkan kebetulan Pak Katimin kepada temannya ya, kerabatnya di sana. Dan saat surat itu dibuka, saya cengenges gitu kan. Saya pikir wah bentar lagi ceng gitu, tinggal foto jadi gitu kan. Ternyata enggak mas. Ternyata isinya adalah cucu Darama genap usia 17 tahun dan akan memohon permohonan untuk membuat surat pengemudi. Untuk itu tolong diberlakukan sebagaimana mestinya, mengikuti, yaitu ditulis cuma mengikuti ini semua mas gitu. Terus saya dikasih suratnya. Ngobrol mas, ya kalau nggak bisa pakai surat ini mas ya kan. Jadi ya saya tetap pergi berangkat pagi pulang sore, dan nggak hari itu juga saya dapat requestnya. Setelah dua hari kalau nggak salah saya baru mendapatkan request. Tapi dari hal itu saya
mengambil pelajaran bahwasanya nggak bisa semena-mena, karena yang menjabat atau yang polisi kan beliau, kita bukan, anak cucu keluarga kan bukan. Jadi jangan pernah menggunakan jabatan beliau. Dan saya untuk itu kan mendidik saya untuk ya udah survive by your feet gitu ya, survive untuk kamu sendiri, seperti itu. Kalau cerita Eyang bermusik, menciptakan lagu bersama kawan-kawan di Radio El Sinta, punya ceritanya nggak, Mas Rama? Saya pernah diajak satu hari untuk ikut siaran, Mas. Untuk ikut siaran, beliau waktu itu masih di Jalan Raden Saleh. Usia saya waktu itu sekitar masih 4 tahun kalau salah. Dan kenapa saya ceritakan ini, karena itu saya punya rekamannya, Mas. Saya punya rekamannya. Saya diajak waktu itu untuk siaran, di siarannya beliau itu yang berjudul Little Things Means a Lot, dalam rangka ulang tahunnya Eyang Ti. Nah, jadi saya diminta sama almarhum, ayo nyanyikan lagu selamat ulang tahun buat Eyang Ti. Dan itu ada rekamannya. Jadi Eyang itu memang yang tadi saya sampaikan, bahwasanya beliau detail dan teliti sekali. Semua rekaman, nggak hanya dia, misalkan Mas lagi berinterview sama almarhum, Mas keluarin tape, dia juga akan keluarin tape. Mas kekurangan kaset, dia akan kasih kaset. Jadi nggak ada yang bisa ditwist gitu, Mas. Bahkan saya sunat pun saya ada rekamannya, sampai saya ijab kabul, Mas, itu saya direkam. Sumpahmu kita rekam, karena sumpahmu bukan kepada saya, kepada keluarga, tapi sumpahmu kepada Gusti. Saya rekam. Coba, Mas. Ya, terakhir Mas Rama, Ya. apa yang mau disampaikan untuk netizen El Sinta atas yang menjadi inspirasi dari Eyang, yang mau disampaikan ke pendengar atau tim netizen agar bisa dikenang terus almarhum sampai kapanpun? Saya nggak mau menggurui, Mas, tapi saya hanya sekedar men-share apa yang beliau selalu sampaikan kepada saya. Karena kan saya posisinya generasi ketiga, Mas, ya, atau generasi keempat dari ayahnya. Ayahnya almarhum pernah menyampaikan kepada almarhum, Geng, kita sudah tidak punya apa-apa. Yang kita punya hanya nama baik. Jadi tolong jaga nama baik. Ini penyampaian Eyang Uyut saya ke Eyang Pung, yang mungkin juga disampaikan ke ayah saya, dan itu ada di saya, dan saya sekarang menyampaikan kepada anak-anak saya atau generasi berikutnya. Jadi tolong jaga nama baik sebaik dan sebenar-benarnya. Itu aja, Mas, karena warisannya cuma itu, kita nggak